Sekarang kali ini saya akan mempresentasikan hasil review paper dari kelompok 2, yaitu judul papernya itu Ribbons Identification Using YOLO V8 Model, atau identifikasi kematangan buah menggunakan model YOLO versi 8. Nama autornya itu ada Ping Ji Xiao, Ming Yuan, sama Wei Xian. Lalu affiliationnya itu di Auckland University of Technology, Auckland 1010, New Zealand. Nama jurnal penerbitnya itu Multimedia Tools and Application Article. Volume number dan tanggalnya itu volume 83, nomor 28039 sampai 28056. Dipublish tanggal 31 Agustus 2023. Dan ini ada alamat akses yang bisa untuk akses paper ini. Lalu untuk introduction-nya atau pendahuluannya itu, peneliti ini itu fokus pada penggunaan model deep learning untuk mengklasifikasikan buah berdasarkan tingkat kematangan dengan memanfaatkan model YOLO versi 8 dan CenterNet. Kedua model ini diujikan pada dataset yang dikembangkan sendiri untuk mendeteksi dan mengklasifikasi buah dengan cepat dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YOLO versi 8 unggul dalam hal akurasi mencapai 99,5% berkat arsitektur Answer-Free yang efisien dan penggunaan modul C2F. Dengan demikian, model ini menunjukkan potensi besar untuk aplikasi real-time dan sektor pertanian dan industri makanan, di mana deteksi kematangan buah secara otomatis menjadi semakin penting. Nah, untuk relate book-nya atau literature review, si peneliti ini tuh dia mereview 3 artikel. Yang pertama itu bukan 3 inti yang menurut peneliti itu mungkin penting untuk pembuatan skripsinya. Yang pertama itu jelas ada fruit detection, karena mereka ini meneliti tentang buah. Nah, dia itu yang di fruit detection mengulas metode deteksi buah dengan metode seperti faster RCNN yang akurat tetapi lambat, serta YOLO versi 3 yang lebih cepat dan efisien. Tantangan utama adalah menangani kondisi lingkungan yang kompleks seperti pencahayaan, latar belakang, dan tumpang tindih objek yang mempengaruhi akurasi deteksi. Lalu yang kedua, peneliti juga review literatur CenterNet model, karena peneliti ini menggunakan CenterNet juga. CenterNet menggunakan pendekatan Answer-Free yang memfokuskan deteksi pada titik pusat objek. Keunggulannya adalah efisiensi dan kecepatan deteksi, didukung oleh backbone ResNet yang mampu mengekstrak fitur dan visual dengan baik. Model ini sederhana namun efektif untuk mendeteksi objek dalam waktu nyata. Lalu yang terakhir tentu ada YOLO model. Model YOLO terus berkembang hingga versi 8. Versi 8 ini terbaru di tahun 2023, karena peneliti ini kan rilisnya tahun 2023 si jurnalnya ini. Kalau yang versi sekarang sih sampai versi 11 yang tahun 2024, yang lebih ringan dan cepat dibandingkan versi sebelumnya. Peningkatan seperti modul C2F meningkatkan kemampuan ekstensi fitur, menjadikan YOLO versi 8 unggul dalam aplikasi real time, termasuk deteksi buah dalam lingkungan yang dinamis. Lalu metodologi penelitiannya, peneliti itu menggunakan one stage dan two stage model. Model deteksi objek umumnya terbagi menjadi 2, yaitu one stack dan two stack. Pada two stack model seperti faster RCNN, proses deteksi dimulai dengan menghasilkan proposal region yang berpotensi mendukung objek, kemudian dilakukan klasifikasi dan regresi bounding box secara terpisah. Metode ini menghasilkan akurasi tinggi tapi memerlukan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, one stack model seperti YOLO dan CenterNet langsung memprediksi kelas objek dan lokasinya dengan setahap. Pendekatan ini lebih cepat dan cocok untuk aplikasi real time, meskipun kadang mengorbankan sedikit akurasi dibandingkan two stage. Nah, ini di samping ini ada gambar kira-kira cara kerjanya two stack. Faster RCNN. Lalu yang kedua, metodologi penelitian dipakai peneliti itu CenterNet dan ResNet. CenterNet adalah model deteksi satu tahap yang menggunakan konsep Answer-Free
Model ini mendeteksi titik pusat objek sebagai dasar untuk menentukan lokasi dan ukuran bounding box. Proses deteksi didukung oleh backbone ResNet 50 yang berfungsi untuk mengekstrak fitur visual dari gambar. Centernet menggunakan heatmap untuk mendeteksi pusat objek atau fungsi loss yang mencakup 3 elemen utama: center point heatmap loss, offset loss, dan size loss. Pendekatan ini memungkinkan Centernet untuk mencapai deteksi dan cepat dan akurat. Pertama, dalam tugas-tugas deteksi berbasis gambar 2 dimensi. Nah, ini samping itu ada seperti langkah-langkah lah, ya, gambaran cara penggunaan Centernet gitu. Dan ini menurut saya sih, kenapa peneliti menggunakan ini tuh karena tadi kan waktu itu di review literatur itu di review literatur peneliti itu kan udah kayak riset ya, kalau pakai si Faster RCNN itu cepat, tapi kalau untuk akurasi itu kurang gitu, lebih mending si Centernet karena ini bisa di custom sendiri sesuai kita. Seperti di gambar itu kan bisa difokuskan titiknya, kita maunya di mana itu kita bisa custom sendiri, kira-kira seperti itulah. Nah, lalu jelas ini model V8 adalah iterasi terbaru dari model YOLO. Ini terbaru di tahun 2003 yang membawa berbagai jenis inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Salah satu fiturnya adalah penggunaan modul C2F yang dirancang untuk mengurangi kompleksitas pemrosesan dengan tetap mempertahankan kemampuan ekstraksi fitur yang baik. Model ini mengadopsi pendekatan tanpa ancur free untuk menyelaraskan tugas klasifikasi dan regresi secara dinamis. Selain itu, YOLO versi 8 mengintegrasikan metode text alignment learning dan loss yang lebih adaptif seperti FVL Vocation Loss untuk klasifikasi serta DFL Distribution Focal Loss dan CEOU Complete Interaction Over Union untuk regresi. Dengan desainnya yang ringan dan cepat, YOLO versi 8 sangat sesuai untuk aplikasi deteksi waktu nyata. Ya, kira-kira seperti itu si diagramnya lah C2F. Nah, dan setahu saya itu kalau C2F itu bedanya sama YOLO yang sebelumnya di bawahnya versi 8 itu, dia kan dikatakan ada C2F. C2F itu seperti kayak kita jalanin dua program langsung. Karena kita jalanin satu program, tapi itu yang jalanin prosesnya itu udah dua, jadi lebih cepat. Satu program jalanin sama dua orang gitu. Kayak kita buat misalnya web, tapi yang ngerjain dua orang itu kan jadi lebih cepat. Seperti itu. Ini hasil eksperimen dan hasil dan eksperimennya. Yang pertama itu eksperimen settingnya. Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan dataset khusus terdiri 4.000 gambar dan 20.000 label yang mencakup berbagai resolusi gambar. Dataset ini dirancang untuk mencakup kondisi yang menantang seperti obstruksi objek dan variasi virtual lainnya guna memastikan generasi model. Parameter pelatihan yang digunakan meliputi SGD sebagai optimizer dengan nilai learning rate awal yang sebesar 0,01. Batch size yang kecil diterapkan untuk menghindari memory explosion selama proses pelatihan, terutama ingat tingginya kompleksitas data dan ukuran gambar yang besar. Seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 640 x 640 pixel untuk memastikan kompatibilitas dan arsitektur model. Samping ini gambar proses trainingnya Centernet dari AirPods 20 itu sampai 30 sampai 500. Lalu yang kedua ada hasil dan analisnya. Itu hasil eksperimen menunjukkan bahwa model YOLO versi 8 memiliki kinerja unggul dibandingkan model lain seperti Centernet dan varian YOLO lainnya. YOLO versi 8 berhasil mencapai akurasi hingga 99,5% dengan rata-rata waktu inferensi hanya 2,9 milidetik. Menjadikan model yang sangat ringan dan cepat untuk aplikasi real time dibandingkan dengan Centernet yang membutuhkan waktu inferensi lebih lama dan kurang akurat pada iterasi rendah. YOLO versi 8 menunjukkan versi 8N menunjukkan efisiensi dan stabilitas yang lebih baik selama pelatihan. Selama itu, inovasi seperti modul C2F pada YOLO versi 8 memungkinkan pengurangan kompleksitas model tanpa mengorbankan akurasi deteksi. Nah, itu tuh hasilnya dari versi 8N sampai X.
itu ada ya, itu hasilnya ya hampir sama sih. MAP5 sama 95 nya tuh rata-ratanya dapatnya di 95 sama 93, 95, 93, 94. Nah, sedangkan di ini tadi tuh dapatnya 928 sama 88. Nah ini saya udah buat hasil perbandingannya. Yang di Centernet itu walaupun udah 400 eVots itu mentoknya cuma di 90-an, 96, 90. Nah, sedangkan yang di YOLO versi 8 NMX itu hampir mendekati sempurna ya, dengan tingkat akurasinya itu 99,5 yang di N, dengan inferensi rata-rata 2,9. ya ini N kan phase rendah jadi ya cepet lah. Sedangkan yang medium itu sama, hampir sama 99,5 sama 94. Rata-ratanya itu cuma ya bukan cuma rata-ratanya 6,5. Sedangkan yang X extra large itu dapatnya sama 99,5, cuma AP95 nya 99,3. lebih akurat yang M malah sama seperti yang N, tapi waktu instruksinya itu lama 17,3. Nah peneliti ini mencari yang paling akurat dan waktunya itu nggak terlalu lama gitu, inversi rata-rata, dan tidak memakan waktu dan tidak memakan penyimpanan terlalu banyak. Karena ini kan real time dipakainya, jadi ya si nano aja udah bagus, kenapa nggak dipakai gitu. Di large aja dapatnya 99,3, sedangkan di nano itu 993 juga. Ini lebih mending di nano. Seperti itulah kira-kira. Kesimpulannya itu YOLO versi 8 menunjukkan keunggulan dalam hal kecepatan dan akurasi deteksi buah mata, terutama di lingkungan ideal. Model ini dirancang untuk memberikan hasil yang andal dengan waktu inferensi yang sangat cepat, menjadikan pilihan tepat untuk aplikasi real time di sektor pertanian modern. Namun penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi, seperti gangguan lingkungan ekstrim, termasuk cuaca buruk, pencahayaan yang buruk, dan inferensi dari objek sekitar. Hal ini membuka peluang untuk peneliti di masa depan yang dapat berfokus pada pengembangan model lebih robust dan adaptif terhadap kondisi lingkungan dinamis dan kompleks. Nah, mungkin ini kekurangan dari peneliti ini ya. Ini belum bisa sepenuhnya di lingkungan ekstrim, karena ini kan di outdoor ya, di luar ruangan. Kalau untuk secara real time terus mengawasi buah itu kan ya itulah. Peneliti juga udah menyarani sama peneliti selanjutnya itu mungkin mengembangkan model yang lebih rapid dan adaptif pada kondisi lingkungan dinamis dan kompleks. Kelebihannya tadi jelas, ini karena versi 8, versi terbaru di 2023. Versi N aja udah bisa mencapai akurasi 99,5. Lalu yang kedua, waktu inferensi rata lebih hemat juga, lebih singkat, 2,9. Yang ketiga, ini karena N kan paling ringan, yang lebih ringan bisa, kalau lebih ringan bisa, ngapain yang versi-versi lebih besar gitu. Lalu yang keempat itu, peneliti menggunakan dataset khusus yang mencakup kondisi visual beragam, seperti obstruksi objek dan variasi pencahayaan. Yang keempat itu inovasi C2F yang ada pada di YOLO versi 8. Untuk kekurangannya tadi, model diuji dalam diuji dalam kondisi lingkungan kurang ideal, sehingga performa belum sepenuhnya divariasi pada satu ekstrim, seperti tadi yang disarani sama si peneliti. Yang kedua itu, meski data bervariasi, model ini belum diuji berbagai jenis buah. Ya tadi ini cuma apel sih. Yang ketiga, peneliti belum mencangkup tantangan seperti inferensi dari latar belakang kompleks, dan cuaca atau perbedaan cahaya dramatis. Yang keempat itu terus dibuat ditandai secara manual. Ya namanya juga YOLO manual yang memerlukan waktu dan tenaga signifikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.